Anda kembali menyaksikan Kompas Malam, kita masih bicara soal perampokan yang marak jelang Lebaran, Bang Anton. Bang Anton dengan membaca kejadian setiap tahun sama, modus yang sama, dan mungkin para pelaku yang sama, tapi kemudian tidak tertangani dengan baik. Dalam arti bahwa tidak diminimalisir, apalagi kemudian Kapolda Metro Jaya mengatakan bahwa satu nyawa pun setidaknya di Jakarta itu harus kemudian diusut dengan tuntas. Menurut Anda, apa pola antisipasi atau cara menangani yang tepat kejadian atau kriminalitas menahun ini? Saya lihat polisi kita bisa nggak jadi polisi Indonesia, bukan per wilayah. Perlu polisi Indonesia mempermudahkan masyarakat untuk membuat laporan. Saya melihat bahwa banyak sekali, misalnya Jalan Lodan itu Jakarta Utara. Ketika dijamret, terseret, lapor ke Polres Taman Sari, bukan wilayah kami, itu utara. Nah kemudian juga misalnya di Cikampek atau Cipali, pecah ban, tahu-tahu perampok dengan mobil. Ini laporannya kemana? Jadi saya ingin katakan, kalangan praktisi hukum dikenal satu adegium. Kejahatan adalah produk masyarakat. Artinya masyarakat melahirkan semua bentuk pelaku kejahatan. Nah di sini masyarakat bukan nggak mau partisipasi. Saya lihat di luar negeri itu kan 100 meter ada sepeda, ada polisi, ada kode itu lampunya biru. Kenapa dari dulu nggak ada di Indonesia? Saya tahu, saya katakan banyak polisi disebar kemana-mana. Tapi ketika coba Anda ada masalah, carinya di mana? Bingung loh Anda. Nah, sedangkan jauh mudik ini kan orang nggak tahu wilayahnya. Belapor situ, besoknya udah nggak datang lagi. Akhirnya prosesnya kan nggak berjalan, ya kan? Begitu juga saya bilang bahwa perampok itu mereka nggak punya gambaran sesungguhnya. Saya kasih contoh misalnya Rawamangun. Apa ada sasaran? Nggak ada. Kena lengannya masa tidak mengunci pintu. Lalu Tangerang ini juga sama. Jadi di saat-saat kritis kebutuhan mendesak, siapapun bisa jadi korban. Apalagi kalau lengah begitu. Apalagi ini pasti lengah kan. Nah makanya saya katakan seperti misalnya ini mudah tangkap Tangerang punya. Dia nggak pakai helm lagi. Di komplek ada yang lihat lagi. Nah kemudian kalau kita lihat yang kejadian Damogot itu sistem operasional sama seperti dulu. Tidak ada model baru. Nah pelakunya dia ngikut model lama. Pelakunya baru. Kenapa? Kalau memang dia ngerampok, dia keluar dari bank, paling jauh 300 meter, dia harus rampok. Supaya nggak lolos. Tapi ini kan nggak diukur gitu jauh. Artinya ini bukan informasi dari orang bank. Informasi dari keluarga atau lingkungan korban ke pelaku. Iya kan? Nah caranya juga cara lama. Satu yang ngambil, satu yang mengeksekusi. Sebenarnya di zaman periode saya dulu, senjata FN itu hanya dibuang, tembakan supaya masyarakat tidak ngubar. Itu aja, bukan nembak. Nah saya curiga ini tembak langsung kepala ataupun dada langsung mati. Ya? Boleh jadi ini kenal. Modusnya modus lama, tapi pelakunya ini kan penjahat, ada amatir, ada profesional, ada pemula. Tangerang ini pemula. Dan saya kata perampokan bank ini, cara mengeksekusinya saya bisa prediksi tingkat pemula. Pak Argo, dengan apa ada operasi cipta kondisi dengan beberapa masukan tadi dari Bang Anton Medan, kira-kira kemudian bisa diakomodir setidak-tidaknya ya betul bahwa setiap meter setidaknya sebagai warga awam, sebagai warga biasa kemudian bisa bisa melihat ada polisi di sekitarnya, setidaknya rasa aman itu ada? Ya tentunya mungkin saya sampaikan untuk kegiatan pengamanan di bank itu ya, itu memang tidak hanya untuk Lebaran maupun Natal, tapi ada semua ya. Dan kemudian untuk penempatan anggota pun itu tergantung daripada bank itu. Kadang-kadang bank itu kan juga mempunyai pengamanan internal tersendiri. Kemudian kadang polisinya itu ditaruh atau di pojok atau di mana ada ruangan tersendiri. Itulah gunanya di situ masyarakat diharapkan ya jangan mempunyai prasangka sendiri. Saya kan setiap ngambil saya aman-aman saja ya. Tapi itu jangan sampai kelengahan untuk keselamatan maupun keamanan itu terabaikan. Jadi gunanya polisi di situ dan tidak dipungut biaya. Jadi polisi nanti dihubungi di kantor polisi
polisi itu bisa juga sebelum ke bank juga datang ke Polsek maupun ke Polres. Itu bisa seperti itu. Dan kemudian nanti setelah menghubungi nanti bisa dikawal di situ. Misalnya membawa uang yang banyak. Dan kita juga mengharapkan bahwa untuk transaksi keuangan yang besar itu lebih baik dengan perbankan gitu ya. Itu. Dan semua masyarakat sekarang kan pasti karyawan itu atau nasabah itu mempunyai rekening tersendiri. Jadi biar tidak terlalu riskan. Ya. Kemudian untuk berkaitan dengan tadi sampaikan setiap 100 meter ada polisi. Memang kita idealnya seperti itu ya. Namun kita akan melihat antara jumlah personel kepolisian dari Polda Metro ya, dengan jajarannya, dengan jumlah penduduk dan dengan luas jalan, panjang jalan itu belum memungkinkan. Jadi kita juga tadi kita partisipasi dari masyarakat itu sendiri untuk menjadikan membantu dengan tangan kepolisian. Karena kekurangan personil, hanya diharapkan kan ada di situ. Setiap perkantoran atau setiap komplek atau setiap itu ada penjaga intern seperti satpam ya, dan seperti keamanan yang lain yang bisa untuk membantu. Dan kita juga maunya seperti itu. Kita kegiatan dengan sarana-prasarana yang kita terbatas juga, ya kita berupaya untuk tetap melayani masyarakat gitu. Jadi sebisa mungkin, semampu mungkin, tetap kita untuk minimal preventif kita itu jalan di situ, preventif kita. Ini kan minimal itu. Pak Argo, tentu kita tidak bisa memaksa personel kepolisian siap dalam waktu dekat. Ada hari-hari ke depan yang mungkin setiap orang sangat terancam keselamatannya ketika ia membawa uang dalam jumlah banyak. Pak Thomas, apa yang bisa dilakukan dengan segala daya upaya yang telah maksimal dilakukan oleh polisi dan segala masukan tadi yang disampaikan oleh Bang Anton Medan untuk kemudian menjamin bahwa diri sendiri aman untuk kalau memang ada peningkatan eskalasi kejahatan atau kriminalitas di jelang Lebaran ini? Ya, menjelang Lebaran yang pertama kan nanti mudik nih ya. Mudik yang pertama harus menjalin hubungan sosial antar di RT ya. Minta tolonglah kepada ketua RT ya. Kalau ketua RT pergi mudik kepada yang tidak mudik ya ini. Jadi titip rumah begitu biasanya ya? Ya, titip rumah ini itu hubungan sosial. Lalu yang memperkuat target misalnya rumah itu harus dibuat supaya kelihatan ada orangnya. Jangan lupa kalau bisa pasang lampu yang otomatis itu kalau siang nyala sendiri, kalau malam mati sendiri. Sebab kalau nyala terus siang, ini pasti baca kalau nggak ada orangnya. Pasti nggak ada orangnya. Saya kira memperkuat sasaran-sasaran itu bisa dengan tambahan yang lain. Nah, yang kedua juga saya punya keinginan ya agar polisi juga memanfaatkan teknologi agar cepat datang. Misalnya yang kemarin-kemarin dilakukan oleh Pemda DKI ya, katakanlah Ahok. Kita bisa motret mana tempat yang jelek lalu dikirim ke DKI, lalu ada petugas yang memberikan. Nah ini juga barangkali dengan pakai handphone kita potret gitu. Nanti kirim, polisi sudah punya database di sana, cepat datang itu. Saya kira ini yang kedepannya untuk jangka pendek gitu. Setidaknya itu yang bisa kita lakukan bersama. Terima kasih. Saya tambah dikit. Jadi saya katakan gini, ini kan urgent ya. Saya kira pasang CCTV kan udah bisa langsung ke TV. Jadi sebelum buka pintu dilihat dulu siapa orangnya. Setiap rumah usahakan punya seperti itu. Cuma nggak sampai 5.000. Nyawa itu kan lebih mahal. Saya katakan gelodok banyak kok. Tinggal pesan, pasang, jangan buka pintu dulu. Ini kadang-kadang. Dulu siapa yang datang ya? Ngaku ini, tahu-tahu dibuka di situ todong. Ingat loh. Bulan puasa mau Lebaran tuh sering kejadian tuh paling tinggi itu. Apalagi kalau itu upaya yang kita bisa lakukan, apalagi kalau menggunakan senjata tajam terutama yang bisa dilakukan minimal ya. Terima kasih Bang Anton Medan, Ketua Umum Persatuan Islam Tionghoa Indonesia dan juga Pembina Lapas Indonesia, dan Pak Thomas Sunario, kriminolog dari Universitas Indonesia, dan juga untuk Anda Pak Argo Yuwono, Kombes Argo Yuwono, Kabid Humas Polda Metro Jaya. Setidaknya apa yang kita bicarakan malam ini bisa kemudian membantu Anda semua saudara untuk sama-sama waspada menjaga keselamatan diri sendiri.